hasilnya sederhana. Nah, pada perkalian dan pembagian pecahan pada pertemuan sebelumnya anak-anak sudah belajar tentang konsepnya ya. Namun jika saat ini kalian sudah pandai dalam menghafal perkalian, bilangan dan faktor-faktor pembagi, maka anak-anak bisa menggunakan cara ini agar nanti hasilnya lebih cepat dan mudah kalian pahami. Selamat belajar anak-anak. Nah, anak-anak, untuk mengalihkan pecahan hingga hasilnya nanti langsung sederhana, kita lihat dari angka yang akan kita kalikan ya. Kita lihat dari awal. Nah, caranya kita lihat pembilang dan penyebut ini apakah bisa disederhanakan di awal ya. Kita lihat apakah 3 dengan 4 ini merupakan kelipatannya. Kelipatannya bukan. Apakah 3 dan 4 itu kelipatan? Oh ya, bukan. Oke. Kemudian kita lihat ya, 3 dengan 9. Apakah ini kelipatannya? Ya, betul, ini adalah kelipatannya ya anak-anak. Jadi kita sederhanakan dulu yang pembilang dan penyebut ya, meskipun tidak harus atas bawah, bisa dengan yang lawannya ya. Jadi ini 3 ini kita sederhanakan, kita bagi dengan berapa? 3. Nah, 3 dibagi 3 berapa hasilnya? Ya, 1. Kemudian 9 kita bagi 3 juga karena ini juga dibagi 3. Maka 9 dibagi 3 hasilnya berapa? 3. Nah, 9 ini jadi 3. Nah, setelah itu di sini ada angka 2. Apakah angka 2 dengan 4 ini juga bisa disederhanakan? Nah, ini bisa kita sederhanakan karena kelipatannya ya. Ini nanti 2 kita bagi dengan 2 sendiri. Hasilnya berapa? 1. 4 juga dibagi 2. Berapa hasilnya? Ya, 2. Nah, sehingga nanti diperoleh hasil ya, yang tadi 3/4 menjadi 1/2. Nah, dikalikan yang tadi 2/9 menjadi 1/3. Nah, kalau sudah kita kalikan 1 kali 1 1, 2 kali 3 berapa? 6. Nah, jadi hasilnya 3/4 dikali 2/9 sama dengan 1/6. Seperti itu ya anak-anak. Mudah kan? Jadi ini adalah hasil yang sudah sederhana. Yuk kita simak lagi untuk contoh yang kedua. Nah, untuk contoh yang kedua ini ada pecahan campuran ya. 31/5 kali 20/24. Nah, kalau pecahan campuran berarti harus kita ubah dulu menjadi pecahan biasa ya anak-anak agar nanti bisa kita operasikan. Nah, bagaimana caranya, masih ingat ya caranya? Nah, penyebutnya atau yang bawah ini tetap 5. Kita hanya mencari pembilangnya. Caranya 3 dikali 5 ditambah 1 ya kan. 3 kali 5 berapa? 15 tambah 1 berapa? 16. Kemudian ini sudah pecahan biasa. Nah, tetap kalau sudah semuanya menjadi pecahan biasa, kita sederhanakan. Nah, apakah 16 kelipatan 5? Bukan. Apakah 16 juga kelipatan sama dengan 24? Ya, sama ya, bisa dibagi berapa? 16 dan 24 itu sama-sama bisa dibagi dengan berapa? Kita modalnya dengan tabel. Nah, di sini 16 dan 24 itu ternyata ada di perkalian dengan 8 ya. Nah, jadi nanti 24 dan 16 ini sama-sama bisa dibagi 8. Nah, 16 bagi 8 berapa? Ada berapa? Ya, ada 2. Kemudian 24 dibagi 8 ada berapa? Sore. Ada 3. Nah, sudah.
sudah kita peroleh. Selanjutnya 20, apakah bisa disederhanakan dengan 5? Kalau bisa kita sederhanakan, tapi kalau tidak ya. Oh iya, ternyata bisa ya. Berapa? Nih, ya karena kelipatan 5 berarti bagi 5. 5 bagi 5 berapa? 1. 20 juga dibagi 5 berapa? Jadi 4. Nah, sehingga yang tadi 16/5 menjadi 2/1 ya, yang kita tulis hasilnya 2/1 dikali yang tadi 20/24 menjadi 4/3 ya, jadi 4/3. Nah, kalau sudah kita kalikan 2 kali 4 berapa? Ya 8. 3 kali 1 berapa? Iya 3. Hasilnya 8/3. Nah, kalau seperti ini Bu masih bisa disederhanakan karena pembilang ini lebih besar daripada yang kecil. Nah, berapa kelipatan 3 di bawahnya 8? Ya 6 ya. 6 dibagi 3 berarti ada 2. Karena si 8 ini yang dipakai hanya 6 ya, maka sisa berapa? 2/3. Nah, masih ingat kan yang menyederhanakan kalau yang atas lebih besar daripada yang bawah ya. Kita 8/3 artinya 8 bagi 3. Kan kelipatannya berarti yang dipakai hanya 6. Kalau Bu Guru tulis seperti ini ya. 8 itu kan 6 yang akan dipakai ya, plus 2/3. Nah, ini kalau dibagi dengan 3 kan hasilnya 2. Sisa 2/3. Seperti itu ya anak-anak. Mudah kan? Ini hasil perkalian dari berapa tadi? 3 1/5 kali 20/24. Ini sudah dalam bentuk sederhana. Seperti itu ya anak-anak. Kita lanjutkan untuk contoh jika pada pembagian. Nah, contoh ketiga ini jika terjadi pada pembagian. Nah, dan ini adalah pecahan campuran semua ya anak-anak. Nah, kalau pecahan campuran harus kita ubah menjadi pecahan biasa dulu ya. Berarti ini tetap ya, penyebutnya 3. Kita cari pembilangnya. 2 kali 3 6 tambah 1 jadi 7. Sehingga menjadi 7/3. Ini penyebutnya tetap 6. Kita cari pembilangnya. 1 kali 6 6 tambah 1 7. Ya kan? Nah, kemudian kalau sudah menjadi pecahan biasa, maka pembagian kita ubah menjadi bentuk perkalian ya. Yang depan ini tetap 7/3, tapi yang di belakang angka pembagian kita balik. Yang tadi 7/6 menjadi 6/7. Nah, kalau sudah kita sederhanakan di awal ya. Wah, ini mudah ini, 7 dan 7 sama-sama kelipatan 7 ya, jelas ya. Berarti ini dibagi 7 1, ini juga dibagi 7 1. Nah, kemudian 6 apa kelipatan 3? Iya. Nah, ini bisa dibagi dengan berapa? 3. 3 bagi 3 1. 6 juga dibagi 3. Hasilnya berapa? 2. Sehingga nanti yang mulanya 7/3 menjadi 1/1 dikali yang tadinya 6/7 menjadi berapa ini? Hasilnya tadi 2/1. 1. Nah, sudah kita kalikan. Berapa? 1 kali 2 2. 1 kali 1 1. Atau 2/1 sama dengan 2. Nah, sehingga 21/3 dibagi 1/6 hasilnya adalah 2. Seperti itu ya anak-anak. Jadi kita bisa menyelesaikan dengan mudah dengan hasil yang sederhana dengan cara
menyederhanakan dulu dari awal ya, antara pembilang dan penyebut yang bawah kita sederhanakan dengan kelipatannya, kita bagi dengan bilangan pembagi atau kelipatannya. Seperti itu. Mengapa? Mungkin anak-anak bertanya-tanya harus dalam bentuk yang sederhana hasilnya, karena dalam kehidupan sehari-hari agar mempermudah kita dalam menerapkannya ya, dalam perhitungan. Selain itu pada soal-soal pilihan ganda itu biasanya hasilnya adalah hasil yang sudah dalam bentuk sederhana. Jadi misalnya anak-anak nanti kalau di dalam soal pilihan ganda kok tidak ada hasilnya yang sama seperti ini, ternyata hasilnya coba nanti disederhanakan ya. Nah begitu saja anak-anak video dari Bu Guru, semoga video ini bermanfaat untuk anak-anak. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.